Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, berdoa dulu ya Mas, dipimpin. Jabra, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat sekali ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Semua ya. Untuk hari ini materinya itu tentang pengolahan sayuran. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari pengertian sayuran, kemudian pertemuan kedua tentang jenis-jenis sayuran, pertemuan ketiga tentang apa? Aneka macam olahan sayuran, dan yang terakhir untuk pertemuan keempat kali ini kita akan langsung mempraktekkan jenis-jenis sayuran. Guru ingatkan kembali, jenis-jenis sayuran ada berapa ya? Ada 7. Salah satunya ada jenis sayuran dari daun. Contohnya apa? Bayam. Terus? Kangkung. Pokcoy. Ada yang menolak pokcoy hari ini? Ada pokcoy apa Mbak? Pokcoy bawang putih. Terus kelompok 2 buat apa? Wortel crispy. Kalau wortel termasuk jenis sayuran apa ya? Umbi. Terus kelompok 3 sayur sop. Sayurannya apa? Kentang. Kol ya, kobis ya. Terus seledri. Ada daun seledrinya. Ada. Sama wortel. Kelompok 4 bola-bola sayur. Sayurannya dari wortel sama kentang. Guru mengingatkan kembali kesepakatan yang sudah pernah kita buat. Yang pertama, datang tepat waktu sebelum praktik dimulai. Kemudian membawa alat dan bahan yang telah ditentukan. Sudah dibawa semuanya? Sudah. Yang ketiga, mengutamakan keselamatan kerja dengan mematuhi prosedur penggunaan alat. Yang keempat, menjaga kebersihan tempat praktik sebelum, selama, dan setelah kegiatan. Yang kelima, tidak bermain-main dengan alat-alat tajam atau bahan berbahaya. Yang keenam, menghargai hasil kerja sendiri maupun teman. Tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan produk olahan pangan sayuran segar menjadi aneka olahan makanan yang tepat. Kedua, peserta didik mampu membuat produk olahan pangan higienis dari bahan sayuran segar dengan modifikasi bahan, alat, teknik berdasarkan potensi lingkungan atau kearifan lokal dan bernilai ekonomi secara bertanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan produk olahan pangan higienis dari bahan sayuran dengan modifikasi bahan, alat, dan teknik berdasarkan potensi lingkungan atau kearifan lokal dengan baik.
Selanjutnya, produk olahan pangan komoditas sayuran. Makanan atau minuman yang bahan utamanya berasal dari sayuran yang telah melalui proses pengolahan sehingga lebih awet, enak, dan siap dikonsumsi. Teknik pengolahannya bisa dengan digoreng, ditumis, dan direbus. Digoreng juga ada dua teknik. Yang pertama teknik apa? Deep frying atau dengan minyak banyak. Yang kedua slow frying atau dengan minyak sedikit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang produk olahan pangan komoditas sayuran sebelum kita memulai prakteknya? Tidak, sudah paham semua? Sudah. Sebelum kita praktek seperti biasa, cuci tangan terlebih dahulu ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 cuci tangan dulu. Nanti selanjutnya bergantian. Yuk. Kelompok 3 dan kelompok 4 boleh siapkan alat-alatnya dulu di atas meja. Ambil air dulu, ambil air. Ayam nih. Ini kalau ibu yang intermittent nanti rasanya enak. Emang harus? Iya ya. Ini sudah kayak ya. Itu lagi Ya, itu bisa. Kenapa tadi harus dipisah? Ya, karena harus tahap. Iya. Kalau satu Itu apanya dulu? sayurannya,
Totalnya itu kesalahan Makasih, Bu. So gimana ya? Nanti sendiri. Gak masih ada mayones. Gak mau beli mayones ya. Sudah selesai semua ya? Iya. Sekarang presentasi kelompok satu dulu, presentasi hasilnya tadi membuat apa? Maju ke depan. Yuk. Semuanya ya. Kisah. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok satu bisa. Sama di pegang. Oh, cepet duluan ya, Pi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil olahan sayuran kami yang bernama bahan yang kami berikan yaitu sayur pakai, garam, dan larutan maizena dan kacang. Itu cara pembuatannya. Pertama, kita buang akar poktoy. Kedua, cincang-cincang bawang putih. Ketiga, potongan di air mandi selama 1-2 menit. Setelahnya angkat dan tiriskan. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang putih. Perlahan api kecil sampai keemasan. Setelahnya tuangkan air, tambahkan saus tiram dan bumbu penyedap lainnya. Lalu aduk hingga merata. Masukkan udang dan bawang hingga mendidih. Setelahnya tambahkan adonan tepung maizena. Demikian dari presentasi singkat kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok satu.
Bahan yang dibutuhkan adalah wortel, tepung maizena, saus, cabai bubuk, bawang putih bubuk, dan roiko. Cara pembuatannya adalah pertama, cuci wortel hingga bersih, kemudian bagi dua dan potong memanjang. Yang ketiga, rendam wortel dan rebus wortel. Yang keempat, baluri wortel dengan maizena, roiko, bawang putih bubuk, dan penyedap rasa. Kemudian goreng wortel hingga crispy. Setelah itu angkat dan tambahkan bumbu, lalu kocok hingga terbalur semua. Sekian dari kalian yang menanyakan. Kenapa kalian lebih memilih wortel daripada yang lainnya? Karena wortel mudah ditemukan dan gampang cara pengolahannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bis codek presentasi. Sudah presentasi semua ya. Tadi guru sudah mencoba semuanya. Untuk rasanya, yang pertama yang kelompok 1 dulu. Untuk rasanya sudah pas. Mungkin dari platingnya ya bisa diganti lagi. Terus untuk kelompok 2 ini kreatif ya. Kreatif banget. Dari biasanya kan kentang, kemudian ini diganti jadi wortel. Ternyata rasanya Cukup enak. enak. Biasanya kan wortel ya dibuat campuran buat sop atau buat tumisan, itu ternyata bisa dibuat keripik. Terus kemudian yang kelompok 3 ada buat sop. Untuk rasanya sudah pas sop, mungkin bisa ditambahkan lagi dengan variasi sayuran yang lain kayak gitu. Terus untuk yang keempat ini bola-bola sayur. Untuk bola-bola sayurnya itu tadi Bu nyoba ada yang dalamnya itu masih belum matang. Mungkin karena tadi pas masaknya itu pakainya apinya yang besar, jadi apinya juga mempengaruhi. Terus bisa ditambah lagi, harusnya ditambah dengan tepung terigu dan tepung maizena. Untuk semuanya bagus. Kerja kelompoknya mungkin ada beberapa anak yang harus lebih aktif lagi ya, fokus dengan tugasnya. Kan sudah dibagi kemarin sama kelompok, sama ketuanya diberi tugas untuk bagian apa-apa kayak gitu kan ya. Sudah kan? Sudah. Ya. Untuk praktek kali ini ada yang ingin menyimpulkan? Saya Ya, Mbak Ayan dulu gimana? Kesimpulan dari praktek kali ini tentang olahan sayuran. ternyata bukan hanya kentang yang bisa dijadikan cemilan sehat, namun ternyata wortel juga bisa dimodifikasi menjadi cemilan sehat. Contohnya wortel crispy. Ya, bagus. Terus ada lagi ya Mbak. Oh iya, bisa dimodifikasi dengan menambahkan udang jadi lebih menarik. Biasanya kan pokcay hanya buat campuran mie rebus atau mie goreng. Ternyata bisa juga jadi bahan utama ya, bahan utama dari sayuran tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang pengolahan atau mau tanya Bu, kok kenapa ya tadi sayurannya kurang matang atau gimana, dia mau ditanyakan? Tidak?
Sudah paham semua? Senang apa enggak praktek kali ini? Bu Guru akan bagikan kertas. Kalian di sini tulis kesan-kesannya, terus perasaannya. Kalian senang atau ya jadinya iurannya banyak kayak gitu ya, ditulis di sini. Kesan dan pesannya kalian ya. Ya nanti ditaruh di depan. Jangan tulis Yuk, tulis. yang kayak berkatnya dari mereka. Terus perasaan aku kayak gitu aja. Senang apa? Senang banget. Apa senang biasa? Kesan-kesan hari ini, kata-kata hari ini. Setelah kita sudah melakukan praktek dan referensi, Bu Guru akan bacakan salah satunya ya. Bu Guru ambil, Bu Guru bacakan pesannya. Saya harap untuk kedepannya lebih kreatif dalam pengolahan makanan. Kesannya senang karena bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. Bu Guru ambil lagi satu. Ini singkat dan padat, senang dan asik. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kesimpulannya praktek kali ini gimana perasaannya? Tambah pengalaman lagi ya. Terus informasi untuk pertemuan ke depan, kita akan ke materi baru tentang olahan buah-buahan ya. Demikian pembelajaran kali ini. Bu Guru akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.